sekarang kita beralih nih ke pembicara kedua. Ada Mas Fadil nih. Pengen ngomongin tentang streamlining our Git flow process gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini yang developer punya preference masing-masing, punya referensi masing-masing tentang Git flow-nya gitu ya. Nah, ini Mas Fadil pengen membawakan nih presentasi tentang Git flow-nya yang reference dari yang preferensinya Mas Fadil gitu. Mungkin nanti kita bisa lihat nih apa yang kita bisa implement dari Mas Fadil. Oke, silakan Mas Fadil, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Bentar. Share dulu bentar. Udah kelihatan ya? Atau belum? Sudah. Sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita interrupt dulu. Oke, Mas Fadil silakan. Keputus kayaknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Jadi di Tech Talk yang sekarang, ya gue dapat kesempatan ya, basically kita mau coba sharing aja tentang Git Flow yang bisa dibilang berubah dari yang sebelumnya ada sebuah ya Git Flow yang udah berjalan. Cuma di beberapa, ya baru satu sprint terakhir, di sprint 54 kita coba Git Flow yang baru. Jadi di sini gue cuma pengen sharing aja tentang Git Flow yang kita eksekusi di tim front end. Jadi basically sebelum kita jalan lebih jauh, pengen ya yang existing itu seperti apa sih? Ini kenapa nih nggak mau? Oke. Jadi sebelum kita beranjak lebih jauh, sebenarnya apa sih yang berubah dari Git Flow-nya di tim front end? Jadi sebelum kita pengen tahu apa yang berubah, ya tentunya harus ada pijakannya dulu. Yang awal itu seperti apa? Jadi kayak gini, awalnya kan kalau misalnya kita mau kerjain sesuatu, kita ambil tiket dari Jira. Contoh misalnya yang paling sederhana, ya kan, please put hello in our sekolahmu. Terus kita branch out dari develop, kita bikin branch baru, hello, terus kita bikin MR, nanti MR-nya itu kan akan kita push ke develop. Nah, terus nanti setelah develop itu di merge ke develop, maka nanti CI/CD pipeline kita akan jalan, dan kemudian langsung terjadi perubahan di atau kita deploy di dev environment kita. Nah, kemudian misalnya kalau udah oke, ya berarti nanti kita akan merge ke master, terus nanti master akan di-deploy ke CI/CD pipeline, kemudian dari situ akan di-deploy, didorong ke development environment, terus didorong ke staging, kemudian sampai akhirnya didorong ke production. Nah, ada satu lagi, ya tentunya kalau itu kan tadi kalau misalnya tasnya tas biasa, kita ngambil dari Jira gitu. Tapi kalau nanti misalnya ada hotfix, jadi nanti hotfixnya itu branchingnya itu dari master, kemudian bikin MR baru, kemudian dari MR baru bakal di-push ke master lagi. Nanti master bisa langsung secara otomatis di-handle sama CI/CD pipeline kita, sebelum di-push ke staging dan eventually sampai ke production. Nah, masalahnya itu adalah ketika dalam hotfix itu, ini bisa kita lihat bahwa ya ketika ada branch hotfix, sebenarnya branch development di sini juga masih aktif dengan fitur-fitur baru. Ada fitur 1, ada fitur 2, ya sampai fitur X lah.
Sehingga dari sini kita bisa bilang bahwa si master sama develop nih udah jalan masing-masing. Si master jalan, si develop juga jalan. Ya bisa dibilang susah ketemuinnya gitu. Kata si master, gue ke Bandung dulu ya. Ya kata si develop, gue ke Tokyo aja deh, bye. Ya nanti si front end engineer ini ketika mau ngegabungin antara master sama develop, mereka akan bilang, gila susah banget nih nyatuin anak dua ya. Gitu. Oke. Nah, yang seperti itu akan menjadi masalah ketika kita udah mau rilis sprint. Kenapa? Karena kalau misalnya kita rilis sprint, semua ya ada penggabungan gitu, apa yang memang sudah berjalan di master sama apa yang sudah berjalan di develop, kita pengen pilih-pilih supaya sesuai dengan sprint yang memang telah direncanakan. Jadi kalau misalnya staging sama production tuh biasanya kita ngambil dari master gitu kan, kayak gitu. Dan kalau masalahnya itu adalah master itu kan nyambung sama hotfix, sedangkan si develop itu udah nyampur sama current sprint. Ya kalau misalnya ya kayak kemarin gitu, kalau master itu hotfix yang sprint 53, sedangkan develop di sprint 54 udah macam-macam, udah banyak yang di merge gitu ya, fitur-fitur yang sebenarnya ya bisa dibilang masih mungkin ada bug, masih mungkin ada defect. Nah, yang seperti ini rada susah ketika kita mau ngegabunginnya, terutama ketika sprint itu mau dirilis. Nah, ya tentunya yang kayak begini menimbulkan problem-problem ya terutama di tim front end. Nah, yang pertama adalah setiap kita pengen rilis sprint, itu pasti engineer segerasak-gerusuk tuh. Gerasak-gerusuknya gimana? Ya dia bikin branch baru dari master, ya kan misalnya kita mau rilis sprint 53, bikin branch staging prod 153, ya masing-masing bilang guys tolong semua branch MR yang under sprint 53 dimasukin ke sini ya. Ya ada branch 1, branch 2, branch 3, ya sampai semua branch yang memang under sprint 53 itu akan kita masukin ke ya bisa dibilang ya branch khusus inilah. Kita pengen masukin ke situ. Jadi gerasak-gerusuk nih engineers. Mana ya branch yang kemarin dari Jira ini? Oh ya masukin. Si Indra masukin, Indra, Isyar masukin, Sada masukin, Jalu masukin. Ntar misalnya semuanya udah masuk, udah beres ya. Ya kalau misalnya udah beres, ya tentunya ya kayak tadi sebelumnya kan kita udah bilang bahwa master jalan sendiri, develop jalan sendiri, dan ketika memang mau digabungin, ya itu commit history-nya itu bisa dibilang berantakan. Dan ini nyata gitu ya. Bisa dibilang ini salah satu hasil gerasak-gerusuk di sprint 53 kemarin ketika kita mau rilis. Nah, contohnya di sini ada 724 commit. Ya kan? 724 commit nih jujur aja gue sih nggak gue review satu-satu. Gitu. Jadi cuman beres nih ya, aman ya. Dan semua engineer cuma bilang aman Mas, ini ya aman, insya Allah aman, LGTM oke, aman, ini Thanos aman, Avengers aman. Cuma ya secara engineering principles, siapa sih yang mau nge-review 724 commit sedangkan kita udah ditungguin sama tim produk untuk cepet-cepet ngerilis, ya kan udah malam, udah sore, weekend pula. Jadi 724 nih ya jujur aja kita nggak review sih. Gitu. Jadi cuman pakai feeling aja, engineering feeling lah gitu. Ya, udah deh. Cacing-cacing naga-naga deh. Gitu. Ya mudah-mudahan aman. Gitu. Tapi secara engineering principle ya bisa dibilang ini kan menyalahi, di mana ya harusnya ya kalau MR itu ya di-review dong semua komitannya gitu, semua changes-nya. Cuman saking gedenya ya kita udah langsung pasrah aja, gila 724 komit, changes-nya 105, lo aja deh yang review deh. Udah deh aman gak nih? Aman gitu. Dan ini ya kejadian gitu. Thanos insya Allah aman Mas, LGTM Loki aman. Iron Man aman gitu. Dan itu bukan coba di satu repo ya kan kita punya banyak repo, ada sekolahmu, ada dashboard, ada karirmu segala macam. Di repo yang lain juga gitu. Oke, aman Thanos aman gas. Gitu. Dan ya kayak begini artinya ketika memang sprint itu mau kita rilis, ya bisa dibilang ya engineers front end terutama tuh kita gerasak-gerusuk, bukan cuma dari pemilih-milih antara mana yang memang harus dirilis, dan juga
Setelah itu kita juga mau pastiin apa yang memang udah dikerjain itu memang ada di branch tersebut sebelum akhirnya dirilis. Gitu. Terus yang kedua, itu tadi problem yang pertama. Problem yang pertama itu engineers gerasa-gerusuk ketika sebelum rilis. Problem yang kedua itu adalah kita nggak fleksibel dalam menghandle atau ya cater product teams request lah. Ya kayak kemarin nih pas yang rilis sprint 53 nih kejadian gitu. Tim produk ngomong semua udah naik staging ya. Udah bro gitu. Ternyata ketika udah naik staging itu, udah capek-capek kita milih branch yang mana, fitur-fitur yang mana, tim produk bilang, sorry deh, yang Avengers belum ready, yang naik staging Thanos aja. Avengers-nya jangan dinaikin. Nih kita tuh, ini sebenarnya, ini request apa film horor sih ini. Kita langsung bingung, waduh ini gimana nih, bisahin lagi, tadi udah capek-capek, ternyata dari tim produk dia bilang, udah yang Avengers nggak usah, yang naik Thanos aja gitu. Jadi, dan ini terjadi gitu, bahwa yang memang mau di-include itu cuma si Thanos doang, Avengers nggak perlu dimasukin. Dan ketika kita disuruh request yang kayak begini, ya gue langsung, aduh kerjaan lagi, dan kerjaannya lumayan gitu. Gitu. Itu problem yang kedua. Jadi setelah engineers gerasa-gerusuk, terus dari segi request dari tim produk kita juga nggak terlalu fleksibel. Terus yang ketiga yaitu long proses buat QA tim. Jadi artinya kita tuh tektokannya cukup lama lah. Ya ini kayak contoh nih, ya gue bilang sih contoh nyata nih ya. Bro, ini staging ada defect-nya ya. Engineers bilang, oke, sip, gue benerin ya. Terus engineer langsung push MR-nya ke GitLab. Si QA nanya, bro gimana defect-nya? Engineer masih di review MR-nya sis, sabar ya. Gitu. Jam 7 malam, engineer baru bilang, MR udah beres, udah di-push ke staging ya. Si QA cuma bilang, oke. Tapi dalam hati dia bilang, aduh malam banget lo ngasih tahu gue, parah. Terus ntar jam 10 QA-nya baru balik, sorry bro masih ada defect. Si engineer nih udah stres gila nih pas ini. Gila jam 10 malam lo baru kabarin gue kalau masih ada defect. Aduh akhirnya nggak jadi tidur, weekend juga jadwal istirahat berantakan. Walhasil ya begitulah, engineers cukup stres, QA juga cukup stres, dikarenakan memang walhasil jangan resign lah Pak Komisaris. Enggak, kalau resign enggak lah. Gitu, cuma stres sedikit aja. Nah, ini sebenarnya hasil dari kenapa, karena tektokan antara si engineers dengan QA itu lama karena proses MR review yang memang harus di review secara benar kayak gitu. Dan yang terakhir yaitu tadi permasalahan commit history yang memang enggak clean. Ya, jadi memang si master sama develop itu memang susah untuk disatuin. Nah, jadi basically ketika mau rilis ya kita ngerasa aduh ini bakalan chaos nih gitu ya, harus ada meeting ya, harus banyak lah yang lain-lain kita bicarain segala macam. Nah, gimana caranya supaya chaos itu kan bakalan, namanya kita sprint release ya pasti ada chaos, cuma gimana caranya supaya kita bukan kabur dari chaos, tapi kita coba embrace chaos tersebut. Gitu nih ya, ada quote, chaos in the world bring uneasiness, but it allows the opportunity for creativity and growth. Gitu ya, gue juga nggak tahu siapa sih. Cuman ya udahlah gue quote aja. Oke, jadi solusinya gimana ya caranya supaya satu, biar si engineer sini nggak gerasa gerusuk. Yang kedua, biar lebih fleksibel, handling product teams release request. Yang ketiga, bisa lebih cepat handling defect hotfix cycle antara engineer sama QA. Dan yang keempat, ya GitLab branching dan history-nya itu jauh lebih bagus. Nah, jadi di sprint 54 kemarin, kita coba flow yang baru, di mana yang pertama, everything is done in develop. Jadi semuanya bakalan kita lakuin di develop, dan master nggak akan kita sentuh. Jadi kalau misalnya master sama develop ini udah level, ya contoh misalnya ini adalah last commit dari sprint 53. Nah, semua komitan di sprint 54 itu bakalan kita masukin ke develop. Nggak ada yang kita, master tuh nggak bakal kita sentuh lah. Mau fitur baru ya tentu nggak bakal di-push ke master. Tapi hotfix pun nggak akan kita
dorong ke master. Jadi semuanya dilakukan develop, including hotfix. Nah, terus gimana dong kalau misalnya hotfix itu di develop, tapi harus kita naikin ke production. Nah, kita jadi memang mau misahin antara branching kita dengan CI/CD pipeline. Jadi kalau sebelumnya itu kita misalnya mau tagging itu create-nya itu pakai from branch, jadi create from ya from master, from develop. Nah, sekarang kita pakainya itu adalah pakai commit code-nya. Karena semua commit code-nya itu udah ada di develop. Tinggal kita milih mana commit code yang memang mau kita deploy ke CI/CD pipeline ya, dan eventually kita dorong ke staging dan kemudian sampai ke production. Jadi yang tadinya kita kalau bikin tag itu from branch, kita ganti ke commit code. Nah, terus juga di hotfix flow ini ada beberapa ya, ada perubahan lah. Kalau hotfix flow yang sebelumnya itu akan dari master bikin branch hotfix, kemudian bikin MR, push lagi MR-nya ke master, terus ya dan seterusnya sampai staging dan production. Nah, kalau sekarang kita nggak ngambil dari master, tetapi kita ngambil dari latest tag. Kenapa? Karena latest tag itu adalah latest commit code yang udah kita deploy ke production. Jadi kita mau hotfix-nya itu branching-nya itu dari tag yang paling latest di sistem kita. Gitu. Jadi dari latest tag kita bikin branch hotfix, kemudian baru kita bikin MR, ya terus MR-nya ya kayak tadi karena semuanya everything is done in develop, jadi kita push ke develop. Kenapa nggak di merge ke master? Ya karena kita nggak mau, ya master itu kita mau jaga-jaga betul supaya master itu adalah production ready. Jadi yang memang masih ada kemungkinan ngebug, defect, segala macam, udah deh kita geser ke develop supaya master itu always stable. Terus kalau misalnya nggak ke master, nge-push hotfix staging dan productionnya gimana? Ya kita nge-pushnya itu pakai commit code. Ya kalau yang tadi itu kan kita nge-pushnya itu pakai branch. Branchnya kita tag, terus kemudian kita push ke CI/CD, kemudian yang langsung eventually ke staging atau ke production. Nah ini akan kita ganti, justru commit code-nya itulah yang kita langsung deploy ke CI/CD. Gitu. Jadi basically ini ada satu proses yang bakalan kita take out gitu. Jadi proses yang ini bakalan kita take out dalam hotfix flow kita gitu. Jadi yang tadinya pakai MR terus tunggu di merge ke branch, kemudian baru di push ke CI/CD pipeline, sekarang udah langsung kita take out. Jadi basically ada satu proses yang memang kita take out dan tentunya ini mempercepat. Tapi di sini ada beberapa catatan penting. Yang pertama itu adalah ketika hotfix itu mau di-deploy, itu bukan berarti nggak kita review sama sekali. Cuma di sini kita memang kita bedain bahwa ada yang commit review, jadi kita memang lihat critical issue-nya. Contohnya yang critical issue kayak security breach, udah dipasang XSS filternya atau belum. Nah, yang kayak begini kan cuma bentaran. Bisa kita review, kalau emang aman kita akan deploy langsung ke staging untuk dites dan langsung ke kalau memang beres akan didorong ke production. Itu review yang pertama. Ya, review yang jenis kedua itu adalah whole MR review. Ya, kita lihat codingannya rapih apa enggak, komponennya udah dikasih nama atau belum. Ini ada komponen yang dibuat ulang padahal udah ada, kenapa nggak di-reuse, macam-macam lah. Kalau namanya MR review, kurangnya apa segala macam, code-nya kurang rapih, masih ada smell di sini, bisa di refactor dan segala macam. Di mana ya sebenarnya kalau memang untuk deployment, tim QA maupun tim produk sebenarnya mereka nggak begitu peduli apakah engineering itu codingannya ini udah di refactor atau belum, rapih apa enggak, penamaannya kayak gimana. Ya mereka nggak begitu peduli. Yang mereka peduli ini functionality-nya jalan apa enggak. Nah, lalu terus kalau kayak begitu gimana dong ya? Tentu dari engineering untuk masalah review yang berikutnya kita tetap review, cuma nggak sekarang, kita tunda sampai ya sesuai dengan waktunya lah. Nah, dengan kayak begitu kita proses tektokan antara QA sama engineers tentunya bisa lebih cepat. Kenapa? Ya karena QA nggak butuh tahu tentang code refactor. Mereka juga sebenarnya nggak perlu nunggu sampai MR itu di merge, sehingga mereka yang penting adalah bisa terima kabar dari engineers, ini siap nih dites nih, langsung dites aja ya.
gitu. Dengan demikian ya mudah-mudahan ya kita bisa dapat extra rest lah in our weekend, hopefully kayak gitu. Gitu. Jadi yang pertama solusinya itu adalah everything is done in develop. Yang kedua semuanya tagging-taggingan segala macam itu kita pisah antara yang dari branch, sekarang kita pakai commit code. Kemudian yang ketiga kita juga prefer untuk linear history. Jadi kita prefer untuk git rebase dibandingkan dengan git merge. Ya ini ya tentunya ya super technical gitu. Mungkin kalau yang bukan programmer ya ini pembahasan lebih lanjut lah. Artinya ya kalau yang programmer atau engineer ya kita sama-sama tahu gitu kan, kalau misalnya git rebase itu kan untuk mempertahankan linear history, sedangkan git merge itu ya kayak sirkuit gitu, bisa bolak-balik dan segala macam dan lebih fleksibel. Jadi dengan adanya rebase ya kalau yang sebelumnya itu commit history-nya tuh kayak gitu tuh. Jadi kalau kita ngebaca commit history-nya ini bingung juga nih sebenarnya isinya apaan ya. Merge master to dev into develop, master to dev 52, merge ini, additional staging. Kalau additional staging nih gue tahu nih, ya kan, generate param source prakerja. Oke, masih bisa dibaca gitu. Tapi walaupun secara the whole picture, kita bingung juga gini, historinya ini sebenarnya ngapain sih? Gitu. Beda kalau setelah misalnya kita mempertahankan linear history, kita bisa kelihatan, si Sadam nih input dokumen, sebelumnya dia set title, portfolio title handlernya ganti tuh, sebelumnya kelihatan gitu. Kalau di sini yang after memang lebih gampang dibaca. Jadi kalau misalnya ya jaga-jaga kalau misalnya ada break atau regression in our system, kita bisa tahu tuh ngetrace commit yang mana yang bakalan ya bisa dibilang biang keroknya itu akan lebih mudah karena memang kita historinya, git historinya itu lebih clear gitu. Jadi dengan demikian dengan flow yang baru ini biar nggak gerasa gerusuk udah kita beresin. Jadi nanti kalau misalnya mau rilis ya it's just another day gitu in our office gitu. Jadi santai aja. Nggak perlu extra meeting, nggak perlu ngumpul-ngumpulin branch MR, terus dimasukin, terus di-checking lagi, udah ada apa belum. Nah ini udah, ya alhamdulillah kemarin di sprint 54 udah kita cut. Gitu. Jadi nggak perlu, ya yang gitulah, yang gerasa gerusuknya udah beres. Terus yang kedua, ya kita bisa lebih fleksibel handling product teams release request. Kenapa? Karena release itu semuanya bakalan based on the commits that we have. Jadi kan semuanya kan ada di develop komitannya. Mau komitannya yang Thanos, komitannya Avengers. Jadi nanti ketika misalnya kita dapat request dari tim produk, yang Avengers belum ready, yang Thanos aja ya, atau yang Doraemon aja ya, kita udah tahu tuh tinggal milih. Komitan yang ini aja yang dinaikin nih. Udah deh, kayak gitu. Jadi akan lebih mudah dalam dan lebih fleksibel ketika kita nge-handle product teams release request. Dan tentang masalah tektokan, ya otomatis karena kita take out satu whole proses, ya tektokan antara engineers sama QA ini juga bisa lebih cepat sebagaimana udah didiscuss tadi. Dan GitLab branching sama history yang lebih bagus dengan adanya Git rebase dan lebih prefer untuk doing Git rebase, ya tentunya ya sekarang bisa dilihat bahwa di repo front end Git history-nya sekarang ya bisa dibilang udah ya lebih enak lah dibacanya. Begitu teman-teman, sorry banget mungkin Tech Talk ini ya lebih technical dibandingkan Tech Talk-nya Ijul, tapi hopefully bisa ada manfaat yang didapat. Kayak gitu. Thank you. Kalau memang ada yang mau ditanyain, silakan. Silakan teman-teman, ada yang ditanyain? Ayo silakan. Gimana? Danang kasih kali Danang tuh. Iya, kenapa Mas Res? Mau kasih testing kan, Nang? Awas lo kalau testingnya jelek, Nang. Ya, thank you banget Mas Fadil udah dibantu kan, apalagi ada teman-teman juga yang lain ikut kasih masukan ya. Jadinya sekarang lebih enak lah. Jadi nggak usah mikir-mikir lagi. Oke. Ada yang mau kasih testing lagi mungkin?
Oke, mungkin saya aja nih nanya Mas Fadil nih. Iya, Pengen tahu Mas. nih, ini keren banget ya kan. Pengen tahu nih Mas, kalau misalnya ada hotfix berbarengan gitu, kalau dia per commit nanti berarti yang commit yang keduanya dia harus rebase ke commit yang sebelumnya kalau barengan, paralel gitu. Jadi kalau misalnya hotfix, kita akan nyediain satu branch khusus hotfix, Mas. Gitu. Sehingga engineers yang memang hotfix-nya berbarengan, ya otomatis akan rebase ke hotfix yang sebelumnya. Oke, berarti kalau dia ya berarti barengan gitu ya. Kalau dia fix-nya segala macam, Ya, dia harus rebase dulu. rebase. Kalau berarti dia nggak bisa beres bareng ya. Bisa. Kalau Gitu. dia ya komitannya berbarengan gitu gimana caranya nanti? Kalau Misalnya komitannya berbarengan kan dia memang udah dalam satu branch tuh. Ya kan, misalnya kita udah nyediain kan hotfix 54, hotfix sprint 54. Berarti Kemudian si Indra bikin hotfix didorong ke situ, terus Danang bikin hotfix didorong ke situ. Oke, berarti tetap komitan nanti yang dinaikin berarti. Tetap komitan. Jadi komitan yang terakhir ya otomatis udah include hotfix dua-duanya. Oke. Berarti branch-nya nggak pakai master, cuman pakai branch hotfix-nya tadi, bukan develop lagi gitu ya? Untuk hotfix kita pakai dedicated branch sih. Oke. Jadi nanti setelah branch hotfix itu kita deploy, ya kalau memang udah beres, baru kita MR review si hotfix-nya itu, codingannya kayak gimana, apa yang perlu disempurnain di situ, ya baru sebelum kita merge ke develop. Oke, berarti master udah nggak berguna nih ya, jadi branch buat naik ke production gitu ya? Master cuma sebagai stable branch aja, Mas. Jadi pas ketika udah rilis, ya kita baru level dari develop ke master. Jadi master tuh kayak ya always stable branch lah. Berarti nggak dipakai buat deploy ya? Nggak. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaannya? Nih, Fahmi nih kayaknya banyak nih pertanyaan dia. Implement bulk approve ya, Mi ya? Buat MR ya, Mi? Seriusan sampai ada. Oke, gimana? Saya mau nambahin dikit kali Mas Fadil. Iya. Ya, jadi kemarin sebelumnya juga Mas Fadil udah ngobrol sama saya juga, sama Hairul juga kan, kita tektok-tektokan, seru sih buat pembahasannya sih. Jadi mungkin ini kayak coba kita initiate gitu ya, pertama kali di tim web front end. Mungkin kalau misalnya ntar udah berjalan, kita bisa dapat lesson learn-nya. Mungkin teman-teman dari yang tim lain juga mungkin bisa ngelihat gitu ya, saling sama-sama kita coba improve kalau misalnya yang bisa di adapt gitu. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, kita jalannya tetap pakai yang masing-masing aja yang sesuai sama deliverables masing-masing gitu sih. Iya. Tapi thank you buat Mas Fadil buat presentasinya nih. Thank you. Dilihat nih.